A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mobil terus melaju. Jalanan yang tak berlampu membuat suasana mencekam. Aku sampai tidak berani menatap luar kaca mobil. Misiku telah selesai. Setelah dikebumikan dengan layak, aku harap Seruni tidak lagi menjadi arwah yang gentayangan. Aku akan menjaga bunga dengan baik. Aku akan menjaga bunga dengan baik. Mengenai nanti bila ibu tahu kebenaran tentang bunga yang merupakan cucu Tante Mayang, aku akan membela bunga. Toh ternyata ibulah penyebab Seruni jauh dari bapak. Bergoyang-goyang mengimbangi bebatuan jalan, aku sesekali menengok ke belakang, memastikan karung berisi jasad Seruni aman. Bau yang sedikit menyeruak diminimalisir oleh pengharum mobil yang tergantung di depan. Bapak mau ambil motornya sekarang atau besok saja? Tanya Pak Sugeng pada Pak Sudrajat. Sekarang saja Pak. Nanti gimana kalau istri saya nanya? Pak Sugeng pun membelokkan mobil ke rumah Pak Darmaji. Suara kukukan burung hantu terdengar. Padahal mobil tertutup rapat. Suasana sunyi pedesaan menguji nyali buatku yang bermental ciut. Ponsel kembali berdering. Kalila menghubungiku. Iya sayang, aku akan segera pulang bersama Seruni, kataku menjawab pertanyaan Kalila. Terus aku di sini mesti ngapain? Kamu tenang saja, jaga bunga. Biar nanti Pak Sugeng yang mengurus semuanya. Oh, yaudah kalau gitu. Ibu dan Citra sedang ngapain? Mereka nanyain aku enggak? Iya mas, tapi sesuai kata kamu, aku bilangnya kamu sedang banyak kerjaan. Syukurlah kalau mereka percaya. Duh. Ucapanku terpotong karena mobil seperti menabrak sesuatu. Segera kuputuskan panggilan, lalu menyusul Pak Sugeng dan Pak Sudrajat yang keluar untuk melihat. Kenapa Pak? Tanyaku. Sementara itu terlihat Pak Sudrajat celingukan dengan raut wajah takut. Sesekali ia mengusap leher dan lengannya. Gak tahu Pak. Biar saya cek di bagian bawah. Pak Sugeng menyalakan lampu ponsel, lalu menyorotkan ke ban mobil. Tidak ada apa-apa. Bannya juga tidak kempes. Kembali mematikan lampu, Pak Sugeng memasukkan ponsel ke saku celana. Sebaiknya kita segera pergi Pak, kata almarhumah ibu. Dulu di sini tempatnya para penjajah memenggal kepala orang pribumi yang mencoba memberontak. Terang Pak Sudrajat. Aku dan Pak Sugeng lantas menuruti. Kami mengayuh langkah untuk kembali masuk mobil. Namun, tiba-tiba kaki ini tersandung. Menunduk untuk memastikan. Tidak begitu jelas apa yang tadi terkena ujung kaki. Hingga aku menajamkan pandangan. Dan aku terhenyak
Kepala manusia dengan bola mata keluar serta lidah menculur berada tepat di bawah kaki. Menoleh sisi ban mobil, ada kepala yang terlindas hingga mengeluarkan semua isinya. Aku sangat yakin Pak Sugeng dan Pak Sudrajat tidak melihatnya. Memberi tahu pun percuma, hanya akan menambah rasa takut. Gegas, ku buka pintu mobil lalu meminta Pak Sugeng segera menjalankannya. Jantungku yang mulai kebal dengan penampakan dapat aku atur debarannya. Meski sejujurnya, dada ini serasa mau copot. Apakah aku termasuk indigo? Tapi perasaan sedari kecil aku tidak pernah mengalami hal mistis atau melihat penampakan hantu. Masih berada di jalanan nan gelap. Jarak rumah Pak Darmaji serasa sangat jauh. Mungkin karena Pak Sugeng melajunya sangat lambat. Aku kepikiran nasib Kejora. Mungkin ia akan menjadi seperti Pak Santo, terkurung dalam sangkar dan menunggu perintah orang yang berani membayar Pak Darmaji untuk perbuatan jahat. Semoga saja tidak. Kendaraan roda 4 berhenti. Pak Sudrajat mengambil motornya. Sebelum pulang, aku masuk sebentar ke rumah Pak Darmaji ingin melihat Pak Santo. Berdalih pada Pak Sugeng, ada barang milikku yang terjatuh. Mata kembali membulat sempurna. Yang tampak bukan hanya satu sangkar, tapi dua. Kejora yang berpakaian serba hitam duduk sembari menengadahkan kepala ke atas. Lehernya sama kayak Pak Santo. Ada goresan bekas sayatan. Pak, apa Kejora juga akan seperti Bapak? Tanyaku pada lelaki yang kini sudah menjadi budak iblis. Iya, aku senang melihatnya. Widya pasti akan hancur karena ketamakannya telah mengorbankan anaknya sendiri. Tamak. Widya yatim piatu. Kedua orang tuanya bunuh diri karena terjerat hutang yang banyak. Kasihan. Ibuku mengangkatnya jadi anak. Setelah dewasa, dia menikah dengan lelaki penjudi. Setiap malam dia dipukuli. Aku tidak tega. Akhirnya aku jebak suaminya agar tertangkap polisi. Widya meminta pisah. Menyandang status janda memberi kesempatan bertemu dengan bapaknya Anji. Widya pun melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian duda kaya itu. Aku memang bodoh. Kenapa dulu aku memberitahu perihal Ki Darmaji padanya? Ungkap Pak Santo yang tampak jelas penyesalan dari raut wajahnya. Setelah menyudahi cerita, ia lalu membuka kepalan tangannya. Ini otak Anji. Widya meminta Ki Darmaji membuat Anji gila, supaya dengan leluasa bisa menguasai hartanya. Akan aku kembalikan sesuai janji. Meski nanti pasti aku akan dihukum. Terima kasih. Aku juga akan menemui istri Bapak. Aku berbalik hendak keluar. Namun kepala Kejora yang mendadak bergerak menghentikan langkah kakiku. Tatapan terarah padaku. Wajah penuh murka tak terelakkan lagi. Mengesot hingga tangan memegang jeruji. Sini kamu Nathan. Biar aku makan kamu, geramnya. Pergilah. Pak Santo meniup pintu rumah Pak Darmaji hingga terbuka. Manut, aku yang takut pada kemarahan Kejora langsung berlari ke mobil.
Sudah ketemu barangnya? Tanya Pak Sugeng. Aku hanya menanggapinya dengan anggukan. Kalau gitu ayo kita pergi. Udah ada kilat. Kayaknya mau hujan lagi. Seru Pak Sudrajat yang sudah duduk di atas motornya. Singkat cerita, 2 cangkir kopi tersuguh. Pak Sudrajat memintaku dan Pak Sugeng untuk beristirahat sejenak. Selain lelah kami juga lapar. Akhirnya dengan senang hati kami menerima jamuan makan malam dari istri sang kepala desa. Makan malam sederhana namun sangat terkesan. Karena seharian aku dan Pak Sugeng menahan lapar. Aku sampai merasa bersalah pada lelaki parubaya yang sudah seperti bapakku sendiri itu. Ia harus ikut bersusah payah mengurusi masalahku. Sudah larut. Apa kalian tidak menginap saja? Bu Kades memberi saran. Terima kasih Bu. Tapi kami harus pulang. Tolakku halus. Mana bisa kami menginap? Bagaimana dengan jasad Seruni yang harus segera dikebumikan? Ponsel Pak Sugeng berdering. Ia mengangkat panggilan yang ternyata dari istrinya. Istri Bapak pasti khawatir. Terkaku. Tidak Pak. Dia hanya minta dibeliin martabak telur yang biasa mangkal di depan kompleks. Jawabnya mengulum senyum. Maaf ya Pak. Saya nyusahin mulu. Tidak apa-apa Pak. Dulu saya juga sering nyusahin Pak Baskoro. Meski bapakku sudah lama tiada, aku tidak merasa kurang kasih sayang seorang ayah. Semua berkat Pak Sugeng, sahabat terbaik bagi bapakku dan kini sahabat baik untukku. Pak Sugeng izin ke kamar kecil. Ia merogoh saku celana mengeluarkan ponsel dari dompet, lalu meletakkannya di meja. Kopi di depan mata tinggal separuh. Aku pun mengambil cangkir. Akan tetapi, tangan ini menyenggol dompet Pak Sugeng hingga terjatuh. Dompet terbuka. Aku terkejut. Ada foto ibu di dalamnya. Rasa penasaran menyeruak. Aku memungut dompet lalu mengamati foto tersebut. Tidak salah lagi. Memang gambar ibu sewaktu muda. Suara langkah kaki Pak Sugeng mendekat. Aku segera menutup kembali dompetnya dan meletakkan di tempat semula. Pak Sugeng dan ibu, ada hubungan apa di antara kalian? Seistimewa apa ibu di hidup Pak Sugeng sehingga potretnya tersimpan rapi dalam dompet? Mulut masih belum berani bertanya. Pak Sugeng juga tidak mengajakku bicara. Angin malah masuk melalui celah kaca. Dingin, tapi tidak cukup menggigilkan tubuh ini. Kembali melintasi jembatan penghubung sebagai pembatas desa. Tidak lagi nampak orang-orang yang memegangi sapu. Kali ini justru sunyi, remang, karena hanya ada 2 lampu yang menggantung di tiang ujung jembatan. Bau busuk yang sejak tadi tercium hidung hilang, bukan karena aroma pengharum mobil, melainkan semerbak melati seperti tengah bertaburan. Seruni muncul dengan penampilan berbeda. Meski pucat tapi wajahnya tidak lagi menyeramkan. Namun tetap saja, tangan sebelah kiri masih tidak ada. Perlahan ia menyederkan kepala ke pundakku. Tangan kanannya ditaruh di pangkuan. Aneh tapi nyata. Aku dapat merasakan sentuhannya. Bahkan saat telapak tanganku membelainya, aku bisa mendapat kehalusan tangan seorang wanita. Terima kasih, lirihnya. Aku tidak menjawab. Hanya remasan tangan yang aku lakukan sebagai tanggapan. Jemarinya dingin. Kuku yang biasa terlihat panjang kini sejajar dengan tulang.
Aku titip Tiara, katanya lagi. Aku baru ingat kalau nama asli bunga adalah Tiara. Sedikit demi sedikit yang aku genggam menghilang. Begitupun dengan seruni yang perlahan raib. Tanpa terasa air mata menetes. Setiap takdir manusia memiliki kisah yang berbeda. Aku dan Kalila dengan lamanya menanti buah hati. Seruni dengan mertua dan ipar zolim. Anji dengan ibu tiri yang tamak. Serta ibu. Ada apa antara ibu dan Pak Sugeng? Hilangnya Seruni membuat aku ingin bertanya langsung pada Pak Sugeng. Tapi harus mulai dari mana? Apa selain menjadi teman dekat bapakku, bapak juga berteman dengan ibu? Pancingku. Iya pak, kami sekolah di tempat yang sama. Punilam adik kelas saya, jawabnya sembari tangan terus mengendalikan kemudi. Selain bapakku, apa ibu punya lelaki idaman lain? Uliku lebih dalam. Setahu saya tidak ada. Punilam sangat mencintai Pak Baskoro. Lalu bapak, apa bapak tidak punya kekasih? Tangan satu Pak Sugeng terangkat, lalu menggaruk kepalanya. Ada wanita yang saya cintai, tapi dia lebih memilih lelaki lain. Bapak menyerah. Kadang membiarkan orang yang kita cintai bahagia jauh lebih baik daripada memperjuangkannya. Nama wanita itu. Pak Sugeng menghela nafas. Ia belum menjawab meski telingaku sudah siap mendengar. Nilam kan, ucapku. Mobil berhenti mendadak. Untung saja kami belum memasuki jalan raya. Masih jalan perkampungan. Lagian malam sudah larut. Tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Dari mana Pak Nathan tahu? Ia menoleh ke arahku. Dari foto yang ada di dompet Bapak. Pak Sugeng terdiam. Sikapnya jadi canggung. Mobil kembali melaju dan aku masih menunggu cerita masa lalu ibu dan Pak Sugeng. Saya dan Pak Baskoro selalu berbagi cerita satu sama lain. Bahkan ketika saya jatuh cinta pada Bu Nilam. Tatapan Pak Sugeng nyalang ke depan. Ketika saya tahu kalau Bu Nilam suka sama Pak Baskoro, saya menyerah. Apalagi waktu mendengar kalau mereka dijodohkan. Saya mengubur dalam perasaan di hati. Apa bapakku tega menikahi wanita yang dicintai sahabatnya sendiri? Selaku. Pak Baskoro awalnya menolak. Tapi jebakan Bu Nila malam itu membuatnya tidak berani menghindari perjodohan. Apa bapak tahu jebakan apa itu? Bu Nila memberi obat tidur pada minuman Pak Baskoro. Kemudian menuduh Pak Baskoro menodainya. Astagfirullah. Ibu, hina sekali perbuatanmu. Tolong jangan membenci Bu Nilam. Bukankah cinta memang buta? Sebuta itukah? Lampu mobil mendadak menyilaukan. Aku tidak sempat menanggapi ucapan Pak Sugeng. Semakin terang, hingga pandanganku kabur. Sosok berjubah putih muncul. Ia mendekat lalu menarik tanganku. Entah berada di mana aku saat ini. Yang terlihat adalah sebuah rumah berbilik bambu anyaman dengan teras yang cukup rindang.
"Mayang," panggil ibu yang keluar dari mobil. Tante Mayang sembari menggendong bayinya muncul dari balik pintu. Ia tersenyum melihat kedatangan ibu. "Mbak Nilam, mari masuk," ajaknya memiringkan tubuh supaya ibu bisa masuk. "Saya kesini cuma sebentar. Ada hal penting yang ingin saya beritahu." "Ada apa, Mbak?" "Kamu tahu saya sedang hamil anak kedua Mas Baskoro kan? Saya hanya minta satu hal. Selama saya hamil, kamu jangan menghubungi Mas Baskoro. Bisa?" Tante Mayang menundukkan kepala. Ia terdiam sejenak kemudian mengulum senyum. "Baiklah, Mbak. Saya tidak akan menghubungi Mas Baskoro selama kamu hamil." Ibu hendak berbalik, tapi Pak Sugeng keluar dari rumah Tante Mayang. "Sugeng, kamu di sini?" "Iya. Saya diminta tolong sama Baskoro untuk melihat keadaan Mayang pasca melahirkan. Katanya dia harus keluar kota selama beberapa hari." "Oh, bisa kita bicara sebentar?" Ibu menarik tangan Pak Sugeng menjauh dari Tante Mayang. Mereka membicarakan sesuatu di samping mobil itu. "Sugeng, saya mohon, jangan beritahu Mas Baskoro kalau Mayang memintanya datang ke sini. Kandungan saya lemah. Saya takut terjadi sesuatu kalau menahan cemburu." Ibu mengiba. "Tapi perlu kamu ketahui, Mayang saat ini tengah kritis. Saat melahirkan tekanan darahnya tinggi. Jadi dia terkena komplikasi penyakit berbahaya." "Apa itu benar?" "Iya, Nilam. Tadi keluarganya yang menceritakan proses kelahiran Seruni. Bayinya Mayang." Ibu tampak bimbang. Tetapi entah apa yang merasuki ibu sehingga ia bisa mengambil sikap setega itu. "Biar begitu, aku mohon Sugeng, selama saya hamil saja. Nanti kalau anak dalam perut ini lahir, kamu boleh memberitahu Mas Baskoro." Dari raut wajah Pak Sugeng, aku dapat merasakan kebimbangan yang tengah melanda. Ia sangat mencintai ibu, tapi permintaan ibu begitu sulit karena menyangkut nyawa seseorang. "Aku mohon Sugeng, Mas Baskoro hanya akan percaya oleh ucapanmu." Kembali ibu mengiba. "Baiklah, saya akan menutupi kebenaran tentang Mayang." Akhirnya, cinta mengalahkan segalanya termasuk sahabat dan kemanusiaan. Pak Sugeng menghentikan mobil. Cahaya lampu kembali meredup. Kini aku berada di tempat semula, duduk di jok mobil. Aku mengerjap untuk bisa melihat apa yang ada di depan. Seorang wanita berpakaian penari jaipong melintas. Ia melenggak-lenggokkan tubuhnya meski takut dengar alunan musik. Senyum nan ayu membuatku ingin menari bersama. "Pak, siapa dia? Pengamen?" "Entahlah Pak, tapi masa ada pengamen selarut ini?" Karena wanita itu tidak berpindah tempat. Lama menunggu, akhirnya ia turun. Penasaran dengan wanita itu, aku pun mengikuti. "Pak, jangan deketin wanita itu!" teriak lelaki berpakaian hansip. Aku dan Pak Sugeng menghentikan langkah. "Kenapa Pak?" tanyaku.
Dia Nyai Ronggeng yang sedang mencari tumbal, terangnya. Berbalik ke arah wanita penari itu, wajahnya berubah menyeramkan. Aku dan Pak Sugeng sekali lagi saling beradu pandang. Raut ketakutan tak bisa terelakkan. Terus gimana, Pak? Mobil kami tidak bisa lewat. Bapak matikan dulu mesin mobil supaya tidak ada cahaya lampu, lalu nyalakan lagi. Pasti Nyai Ronggeng akan hilang. Oh, gitu. Terima kasih, Pak. Pak Sugeng masuk mobil. Ia mematikan mesin mobil. Keadaan jadi gulita karena memang tidak ada lampu di jalan persawahan yang menuju jalan raya. Senter yang dipegang Pak Hansip diarahkan ke mobil, mengikuti gerakanku yang hendak masuk. Pak Hansip malah tunggang langgang, menoleh. Rupanya Seruni menjahili dengan penampakan wujud mengerikan. Seharusnya kamu tidak boleh begitu, lirihku. Berubah lagi. Seruni malah tersenyum lalu raib. Penari yang berlenggak-lenggok sudah tidak ada. Ternyata kehidupan memang seringkali merubah si miskin menjadi pemuja iblis demi harta. Di desa Curug Betong aku mendapat pelajaran. Kalau hidup tanpa adanya iman Islam yang kuat, maka dapat menuntun ke lembah maksiat. Astagfirullah. Mobil sudah memasuki jalan raya utama. Berkendara hingga dini hari. Pak Sugeng sampai tidak sempat membelikan martabak untuk istrinya. Pak, tolong jangan biarkan Bu Nilam tahu soal perasaan saya, pinta Pak Sugeng. Tapi boleh saya minta Bapak membuang foto Ibu? Tanpa berat, tapi Pak Sugeng membuang gambar berwajah Ibu ketika tiba di rumah. Sebelum subuh, lelaki yang merupakan pengagum rahasia Ibu membantuku mengurus jenazah Seruni. Ibu dan Citra terkejut. Malahan Ibu hampir pingsan. Nathan, siapa mayat ini? Aku harus memberitahu kalau mayat ini adalah mayat ibunya Bunga. Hanya itu, jangan sampai Ibu tahu kalau Seruni anaknya Tante Mayang. Bu, bisa kita bicarakan ini nanti. Setidaknya sampai jenazah dikebumikan. Tidak bisa, Nathan. Ibu tidak mau mayat ini ada di dalam rumah kita. Aku mendekat, lalu memeluk kaki menghadap Ibu. Bu, jenazah wanita ini ibunya Bunga. Aku mohon. Dia tidak punya siapapun di dunia ini. Bukannya ibunya Bunga meninggal beberapa hari yang lalu. Ibu kembali membungkam mulutnya. Mungkin karena bau perutnya mual lagi. Iya, Bu. Aku baru bisa menemukannya. Menemukan? Bu, tolong. Kita bicarakan ini nanti. Aku mohon. Selaku mengiba, akhirnya Ibu meluluh. Ia tak lagi mendesakku untuk cerita. Pak Sugeng menjalankan tugasnya. Sementara aku beristirahat di kamar, membersihkan diri, kemudian merebahkan badan yang letih di atas ranjang. Sehabis sholat subuh, aku menajamkan mata sambil menunggu mentari muncul. Namun, baru saja hendak tertutup, kelopak mata ini kembali terbuka begitu mendengar Bunga menangis. Bayi yang sedari tadi masih pulas tiba-tiba terbangun. Mama. Dalam tangisnya terdengar satu kata yang mengejutkan. Menit kemudian, Kalila keluar dari kamar mandi.
Ia langsung merengkuh bunga yang menolak aku gendong. Sayang, tadi bunga. Ini kejutan yang aku maksud, Mas. Setiap bunga menangis dan minta aku gendong, dia selalu manggil aku mama. Masya Allah, aku seneng banget. Pipi Kalila merona. Baru dipanggil mama oleh keponakan sendiri saja sudah bahagia. Apalagi kalau dipanggil anak sendiri. Singkat cerita, sebuah pemakaman umum sudah aku tinggalkan. Semoga dengan dikebumikan secara layak, arwah Seruni tidak lagi gentayangan. Di rumah, ibu menunggu di teras sambil membaca novel. Kenapa lama? Ibu butuh penjelasan sekarang juga. Aku merangkai kata dalam hati untuk bisa menjelaskan identitas Seruni tanpa harus diketahui nama ibunya. Namanya Seruni, ibunya Bunga. Waktu aku meminta tolong. Tunggu dulu. Kamu bilang namanya Seruni. Apa dia anaknya Mayang? Terka ibu yang sejatinya tidak salah. Bu, aku belum selesai bercerita. Kualihkan pertanyaannya. Baiklah, maafkan ibu. Seruni anak yatim piatu. Dia adalah menantu yang kurang beruntung karena memiliki mertua zolim dan suaminya lebih mempercayai ibunya. Seruni difitnah selingkuh hingga dia mengalami kecelakaan. Dari mana kamu tahu semuanya? Itu... Sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Menit kemudian, Bu Widya muncul. Dengan menggunakan kursi roda ia mendekat ke arah kami. Nathan, kembalikan Seruni, murkanya. Lelaki berbaju hitam dengan tato di lengan kiri memajukan kursi roda lebih dekat. Seruni sudah saya kebumikan dengan layak, jawabku tak kalah tinggi nada bicaraku. Kamu sudah berurusan dengan orang yang salah, Nathan. Geram Bu Widya menghentakkan kaki yang tidak terluka. Sementara kaki sebelahnya masih ada tangan Seruni yang terus mengkoyaknya. Saya tidak takut, karena semua yang saya lakukan benar. Nathan, siapa mereka? Ibu yang bersembunyi di belakangku tampak ketakutan. Aku hanya menggenggam jemarinya untuk mengurangi rasa takutnya. Oh, ini ibumu kan? Jangan salahkan saya kalau dia yang akan menebus menggantikan posisi Seruni. Bu Widya menyeringai. Anda jangan macam-macam. Sebaiknya Anda bertobat. Karena perbuatan jahat Anda, Kejora menjadi tumbal Kitar Maji. Tawa serta tangis Bu Widya membuncah secara bersamaan. Sudah seperti orang gila, dia mengacak rambutnya kasar. Kejora menjadi tumbal karena kamu, Nathan. Dan jangan pikir saya akan diam saja. Ancaman yang sedikit membuatku khawatir. Pas Sugeng datang, ia melarai Bu Widya dan memintanya untuk pergi. Penolakan yang didapat tidak menyurutkan Pak Sugeng untuk bisa membuat wanita berkursi roda itu meninggalkan kediamanku. Awas kamu, Nathan. Lelaki bertato mendorong Widya kembali masuk ke mobil. Setelah Pak Sugeng berhasil menundukkan nyali mereka. Mereka pikir aku akan mengulangi kesalahan yang sama.
Di batu nisan seruni sengaja tidak kutuliskan namanya. Bahkan makamnya aku buat sedemikian rupa supaya seperti makam lama. Takutnya Bu Widya menyuruh orangnya membongkar makam seruni lagi. Mengenai keselamatan keluargaku, aku sudah meminta Pak Sugeng memperbanyak CCTV dan menambah pihak keamanan. Semoga saja kami selalu terlindung dari kejahatan wanita berhati iblis macam Bu Widya. Nah, mereka siapa? Tumbal. Terus balas dendam. Apa ini Nathan? Cecar ibu yang masih nampak ketakutan. Mungkin supaya ibu lebih waspada aku harus menceritakannya. Namun baru saja aku hendak berucap, ponselku berdering. Orang kantor memintaku hadir untuk rapat penting. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.